Pak Sugeng tadi, kira-kira optimis ya ini akan menjadi independen, dan Gini. nanti formatnya seperti apa kalau menurut Ya, Bapak? tadi dari hasil diskusi kita dan pernyataan dari Pak Sugeng dari Poliswers tadi, ya saya memang berharap akan banyak Pak Sugeng atau orang-orang individu-individu yang itu masih bisa berteriak untuk mengembalikan KPK ini kembali kepada marwahnya. Ya. Saya dulu termasuk orang yang awalnya adalah memberikan bantuan teknis kepada KPK dengan Pak Taufik Rahmadi. Dan waktu itu KPK masih di bawah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mana dia tidak berada di bawah lembaga eksekutif, yudikatif atau bahkan legislatif. Itu penting. Ya. Semenjak ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, itulah yang keroknya. Karena di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itulah di pasal 1 ayat 3 yang tadinya KPK itu independen, kemudian didudukkan di bawah eksekutif. Ya udah, hancur. Apalagi di pasal 1 ayat 6-nya. Gitu, di mana di situ ditulis KPK itu berada di bawah ASN, aparat sipil negara. Sudah satu di bawah eksekutif dengan aturan yang bisa ditekan ke eksekutif, dua di bawah ASN dengan berbagai peraturan. Jadi kita harus optimis dengan dukungan rakyat Indonesia, kembalikan KPK ini pada marwahnya, ya, pada posisi kedudukannya, ya, dan tidak lagi di bawah pengaruh apapun. Dan yang penting lagi adalah apa? Kalau memang tidak bisa, ya pola kemarin bisa kita manfaatkan. Pola kemarin itu apa? Saya kemarin sengaja banyak menulis soal manunggaling kalih jagat. Itu saya sitir dari kalimat manunggaling kawulo Gusti. Di mana-mana kalau kawulo itu rakyat dan Gusti atau pemimpin itu bersatu, luar biasa. Ya, tapi kemarin Gustinya belum bersatu, ya. Tapi kawulonya sudah bersatu. Tapi kawulo ini dalam dua jagat, ya, jagat maya dan jagat nyata. Jadi kalau ini bersatu, apapun bisa kita tindak. Dampak hal negatif apa yang diperkirakan akan terjadi jika kependudukan KPK ASN itu seperti apa? Ya, kalau KPK, kenapa? Sorry. Ya, dampak jika KPK di bawah ASN itu. Ya seperti sekarang. KPK di bawah ASN itu kan seperti sekarang. Artinya KPK itu sekarang pegawai-pegawai ASN itu harus mengikuti kemarin. Ada tes itu sebenarnya kan dulu kan untuk ASN kan. Ada tes yang ternyata orang-orang hebat di KPK malah sekian puluh orang menjadi tidak masuk. Akhirnya mereka menjadi organisasi jadi mantap. Padahal kan kita tahu orang-orang kayak Mas Novel, orang-orang kayak Pak Yudi itu kan orang yang berintegritas tinggi, ya. Maaf saya sebut nama karena saya tahu mereka punya satu integritas. Atau mantan ketua KPK dulu, ya, ada Pak Abraham Samad, kemudian ada Bambang Wijoyanto. Itu kan orang-orang yang masih punya integritas. Dan sampai sekarang saya lihatnya apa? Mereka masih menyuarakan kebenaran. Mereka masih speak up, terutama dalam kasus kemarin, ya. Ada pembegalan keputusan MK mau dibegal oleh teman-teman di legislatif itu, ya. Saya tidak mengatakan legislatif tapi legislatif. Itu dengan THIF, ya, gitu. Itu karena apa? Karena memang mau mencuri aturan gitu yang ada di. Nah, maka kembalikan KPK jangan sampai di bawah ASN seperti sekarang. Itu yang mengusahakan KPK menjadi ASN itu sebenarnya siapa? Nah, kita nggak tahu siapa yang ada di balik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang lalu, ya. Tapi yang jelas apa? Undang-undang itu ada dan diteken oleh presiden yang masih sama dengan sekarang, Presiden Joko Widodo. Jadi kita pernah minta waktu itu untuk kembalikan lagi aturan-aturan KPK itu kembali ke masa sebelum Undang-Undang 19 itu, tapi ternyata tidak berhasil. Nah, ini harapan kita kepada Presiden baru, kepada Presiden Prabowo Subianto, ya, bikin lagi nanti mungkin inisiasi dari pemerintah. Untuk kan undang-undang itu kan saya pernah di DPR, undang-undang itu ada dua inisiasinya. Kalau nggak bisa dari DPR, inisiasi itu bisa dari pemerintah. Dan itu dibahas. Kalau saja undang-undang pilkada ada bisa dikebut, tidak sampai 24 jam aja jadi, apalagi undang-undang segenting KPK ini. Saya harapkan itu bisa cepat, bentuk DIM-nya, daftar isian masalahnya, kemudian itu diajukan oleh eksekutif ke DPR nanti membahas, kemudian setelah dibahas di DPR langsung segera dibamuskan di Badan Musyawarah, dibahas di Balek. Saya dulu pernah anggota Balek, Badan Legislasi. Kalau ada desakan seperti itu, insya Allah cepat. Yang penting apa? Hilangkan pengaruh KPK di bawah eksekutif dan hilangkan pengaruh KPK di bawah ASN. Mas, kan kompetensi penyidikan ada di Polri dan Kejaksaan, ini gimana, Mas? Ya, kalau gini, kalau unsur dari penyidikan, kalau unsur dari penyidik, itu kan memang nggak apa-apa. KPK dulu juga isinya orang kepolisian, isinya orang kejaksaan, dan ada juga dari orang sipil. Orang sipil yang punya kemampuan, nggak apa-apa, tergantung nanti. Apakah nanti aturan-aturan, kalau sudah babonnya, istilah aturan utamanya, soal dia tidak di bawah eksekutif dan tidak menjadi ASN clear, bahwa soal-soal nanti teknik penyadapan,
kemudian ada izin penyadapan itu harus izin Dewas KPK atau enggak, itu soal-soal yang tidak sulit lah, itu soal-soal gampang lah, itu nanti nggak usah dimasukkan dalam undang-undang tapi masuk dalam juknis dan juklak KPK bisa klik. Jadi background penyidik juga nggak akan berpengaruh ya kalau Nggak akan pengaruh, nggak apa-apa, kan penyidik itu bisa dari 3 tempat, penyidik itu dari kepolisian, kejaksaan atau sipil yang punya sertifikasi penyidik kan bisa. Kan ada juga lembaga lain yang bisa nyidik, misalnya dari Kominfo. Kominfo kan ada ASN yang punya sertifikasi juga atau punya kemampuan atau dilegalkan untuk melakukan penyidikan. Kenapa nggak apa-apa? Mas, seefektif apa sih yang tadi Mas bilang kaula apa manunggaling kaula ya? Ya, manunggaling kalih jagat. Kali jagat Ya. yang maksudnya antara persatuan antara dunia maya dan dunia nyata. Oh, sangat efektif. Gitu untuk menjaga agar terhindar dari bias pemberantasan Ya, korupsi ini. Gitu. sangat efektif. Terus terang saya ngaku lagi sekarang ya. 2 hari yang lalu kan beredar di jagat maya imbauan-imbauan yang membuat kita kaget karena ada sirine. Itu Indonesia darurat. Ya. Kenapa harus kita buat begitu? Teman-teman buat, saya juga ikut buat gitu. Dan kenapa harus kita kaitkan lagi dengan video-video lama? Video-video zaman Orde Lama, ada gambar Bung Karno, ada juga Pak Harto, bahkan ketika tahun 98. Untuk mengingatkan Indonesia jangan kembali seperti itu. Dan supaya mengingatkan zaman itu kan kalau gambarnya bagus orang nggak tertarik. Gambarnya kita bikin dengan genre. Ini genre Ya. dalam film yang namanya analog horror. Ya. Ya gitu. Seolah-olah itu kan orang terkaget. Nah, itu kan bangkit semua. Luar biasa. Apalagi saya terima kasih dibantu oleh netizen yang luar biasa, dibantu oleh influencer yang sudah insaf. Ya. Ini influencer saya insaf Ya. loh ya. Bukan influencer yang masih ada di Ya. sana. Untuk menduplikasi ya, saya nggak perlu sebutin nama lah. Ada nama-nama teman-teman yang sudah dan itu meledak. Ya akhirnya orang kemarin berkumpul. Kemarin tuh mohon maaf nih, saya tidak berlebihan mengatakan tangan Tuhan yang membawa semua itu berkumpul. Mulai dari mahasiswa, anak STM, malam-malam juga ada ya, gitu. Kemudian buruh, ada orang politik, nggak apa-apa. Kemudian ada seniman, budayawan, komika, semua turun. Itu nggak mungkin bergerak kalau tidak digerakkan dari dunia maya. Gitu loh. Nah, dunia maya menggerakkan itu cepat sekali dan sangat efektif. Kemudian kita kumpul semua di jagat nyata. Ini semua memang saya sitir dari teknik manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu bersatunya antara rakyat kawula dengan Gusti, dengan pimpinan. Nah, kalau manunggaling kawula Gusti, Indonesia luar biasa. Indonesia ke depan. Tapi kalau Gustinya sendiri malah bertindak tidak benar, ya gitu. Rajanya ini ya bertindak tidak benar ya. Itu akan berlawanan dengan kawula, nantinya akan berlawanan dengan rakyat. Nah,